Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Hanifah Aliyah Rahma, 2. Reni Ajeng Permatasari, 3. Eli Catur Setioneng Ati, 4. Dwi Indasari, 5. Adlan Bayu Effendi. Kami di sini akan mempresentasikan tentang aliran behaviorisme, fokus pada perilaku daripada kesadaran. A. Aliran behaviorisme. Menurut Glassman dan Haddad, menyatakan bahwa aliran behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang fokus pada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme mengambil jalan berbeda dengan tren yang berkembang pada saat itu yang lebih fokus pada kesadaran. Aliran fungsionalisme ataupun strukturalisme fokus pada perilaku yang sifatnya empiris tersebut dianggapnya dapat mengantarkan psikologi pada ilmu pengetahuan yang objektif dan dapat diakui sains. Slide selanjutnya membahas tentang tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama ada Thorndike. Thorndike adalah seorang pendidik dan sekaligus psikolog berkebangsaan Amerika. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret atau dapat diamati dan berwujud tidak konkret atau tidak dapat diamati. Yang kedua ada Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, meskipun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu diperhitungkan. Dan Watson tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam bentuk benak siswa itu penting. Namun semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang itu telah belajar atau belum karena itu semua tidak dapat diamati. Yang berikutnya ada Clark Hull. Clark Hull menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun, ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Baginya, seperti teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori ini mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh bagian manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Yang berikutnya ada Edwin Guthrie. Ia menggunakan variabel stimulus dan respon. Namun, Edwin mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Clark Hull. Ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat, bahkan menetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Yang berikutnya ada Skinner. Skinner adalah seseorang yang berkebangsaan Amerika dan dikenal sebagai tokoh behavioris yang meyakini bahwa perilaku individu itu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Konsep yang dikemukakan oleh Skinner tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep yang lain yang dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun menunjukkan konsepnya tentang belajar secara lebih komprehensif. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang secara sederhana yang tidak
digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Dan yang terakhir ada David Ausubel. Ia lahir pada 25 Oktober 1918 dan belajar menurut Ausubel adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan itu terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi yang tertentu. Perubahan dalam tingkah laku hanyalah suatu refleks dari perubahan internal. Menurutnya, perubahan internal itu meliputi berbeda dengan aliran behaviorisme. Aliran kognitif mempelajari aspek-aspek yang tidak dapat diamati secara langsung, seperti pengetahuan, arti perasaan, keinginan, kreativitas, harapan, dan pikiran. Slide selanjutnya membahas tentang perkembangan aliran behaviorisme. Menurut Sehult dan Sehult menyatakan bahwa behaviorisme berkembang dalam 3 tahap dan periode. Watson merupakan tahapan awal dari 3 tahapan perkembangan aliran behaviorisme. Antara lain yang pertama, ada behaviorisme radikal. Tahap pertama adalah behaviorisme menurut Watson. Tahapan yang kemudian disebut behaviorisme radikal adalah tahapan awal terbentuknya behaviorisme sampai dengan tahun 1930-an. Behaviorisme sangat radikal, yaitu hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Behaviorisme radikal menggunakan metode eksperimental dalam mempelajari perilaku dan menganggap teori yang dicapainya bisa digeneralisasi terhadap semua perilaku. Tokoh-tokoh yang termasuk penganut behaviorisme radikal antara lain yaitu Ivan Petrovich Pavlov, John Brodus Watson, dan Vladimir Bekhtever. Neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme bersumber dari gagasan Tolman, Hull, dan Skinner pada tahun 1930 sampai 1960. Pada tahap ini sudah ada pengaruh logical positivisme, pandangan yang sudah mengakui adanya 2 jenis sains, yaitu sains empiris dan sains rasio. Pada tahap kedua ini, behaviorisme sudah mengakui kontribusi kognitif pada perilaku. Pada neo-behaviorisme ditandai dengan operasionisme. Operasionisme merupakan konsep-konsep psikologis yang abstrak. Pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator perilaku yang bisa diamati, yang kemudian disebut dengan definisi operasional. Adapun ciri-ciri neo-behaviorisme antara lain yaitu 1. Teori yang digunakan harus sesuai dengan logical positivisme. 2. Semua istilah teoritis harus didefinisikan secara operasional. Ketiga, penelitian terhadap binatang dilakukan jika pengontrolan variabel lebih mudah dibanding manusia, tidak melibatkan proses persepsi dan belajar yang kompleks. Tokoh-tokoh yang termasuk penganut neo-behaviorisme antara lain Edward Judge Tolman tahun 1886 sampai 1959, Clark Leonard Hull pada tahun 1884 sampai 1952, Edwin Ray Guthrie pada tahun 1886 sampai 1959, B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Sosio-behaviorisme. Tahap yang terakhir yaitu ketiga, tahap sosio-behaviorisme yang digagas oleh Albert Bandura dan Rother pada tahun 1960 sampai 1990-an. Adapun tokoh penganut sekaligus penggagas sosio-behaviorisme antara lain yaitu Albert Bandura tahun 1925 sampai sekarang dan Julian B. Rother tahun 1916 sampai sekarang. Terapi yang berorientasi behavioristik.
Terapi yang berorientasi behavioristik pada akhir 1960 sampai 1970-an, terapan behaviorisme untuk mengubah perilaku bermunculan termasuk modifikasi perilaku atau behavior modification, applied behavior analysis, behavior therapy, dan self-management. Modifikasi perilaku yaitu modifikasi perilaku yang menggunakan berbagai prosedur dalam mengubah perilaku antara lain shaping, mendorong dan mentransfer kontrol stimulus, designing, dan behavior skill training, dan lain-lain. Aplikasi teori behaviorisme terhadap pembelajaran siswa. Dalam kegiatan pembelajaran yaitu karena memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan disusun dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge kepada orang yang belajar. Fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ciri-ciri kuat yang mendasari penerapan teori behavioristik ada 7, yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang keenam, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang terakhir, yaitu ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.